Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran mengenai listrik dinamis. Kalau kemarin kita udah bahas tentang rangkaian satu loop, nah ini adiknya lagi, yaitu rangkaian dua loop seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, biasanya kalau rangkaian dua loop itu kalau dari gambar itu kayak ada dua kotak gitu ya. Waktu di modulnya kan udah Ustazah buatkan perbedaan antara rangkaian satu loop sama dua loop. Kalau rangkaian dua loop itu biasanya baterainya terdiri dari 2 atau lebih baterai. Nah, seperti yang ada pada gambar ini kan, baterainya ada 1, 2, 3. Kalau pada rangkaian satu loop itu cuman 2 baterai biasanya. Gitu ya. Jadi kalau rangkaian dua loop itu baterainya lebih dari 2 dan ada di setiap kotaknya. Kayak gitu perbedaannya. Kalau pada rangkaian satu loop kan dalam satu loopnya aja kedua baterainya berada. Kalau ini dia ada di setiap petaknya. Nah, itu kalau dari gambar kita perhatikan beda dari rangkaian dua loop dan satu loop. Langkah-langkah penyelesaiannya pun udah ada di modul. Kita lihat di modulnya, silakan dibaca dulu. Jadi sebelum mengikuti video ini pastikan dulu modulnya dibaca, jadi nyambung antara materi yang udah disajikan sama video ini gitu ya. Nah, jadi langkah pertama seperti yang ada di modul, kita harus membuat arah loop dulu. Arah loop itu hanya 2 pilihannya, bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan arah loop itu kita buat pada masing-masing loop. Karena ini ada 2 loop, berarti arah loopnya ada 2. Kita bebas memilih. Untuk loop 1 mau kita buat searah jarum jam, misalnya ini mau kita buat searah jarum jam juga boleh, atau ini kita buat berlawanan jarum jam, ini searah pun boleh, jadi bebas, nggak ada ketentuan, yang penting arahnya pilihannya cuma 2. Nah, kita ikuti langkah pertama ya. Misalnya yang ini, kotak yang ini itu adalah loop pertama, ini sebelahnya adalah loop kedua. Kita buatkan arah loop. Gimana maunya loop pertama nih? Searah apa berlawanan? Terserah sih. Misalnya searah ya, searah jarum jam. Loop itu kan artinya putaran kan? Berarti ginilah arah loopnya. Jadi searah jarum jam. Temannya yang ini mau kita buat gimana? Mau searah juga atau berlawanan? Terserah sih. Mau apa? Berlawanan? Boleh. Kita buatlah berlawanan kayak gini kan? Nah, berarti langkah pertama udah selesai. Langkah pertama buat arah loop udah kita lakukan. Langkah kedua, kita tetapkan arah arus listrik. Yang namanya dia loop atau rangkaian tertutup pasti ada arus listrik kan? Kalau rangkaian terbuka baru nggak ada arus listrik. Nah, jadi di sini ada loop 1 dan loop 2. Ini di masing-masing penghantar ini itu mengalir arus listrik. Dan arah arus listriknya pun bebas kita mau buatnya gimana. Jadi misalnya gini nih, dari C kita sekarang bahasnya loop pertama dulu ya. Dari C berarti kan kalau misalnya Ustazah muternya kayak gini nih sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, itu masih arus yang sama mengalir. Misalnya dari sini kita namakan arus I1, berarti dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini itu masih I1. Tapi ketika di B dia ketemu simpang kan. Nah, kalau udah ketemu simpang itu arusnya beda lagi. Sama kayak jalan, kalau udah ketemu simpang nggak mungkin antara ini sama ini itu jalan yang sama kan. Tadi ini kan dari sini sampai sini itu kan wilayah apa? I1 misalnya kan. Nah, di sini bukan I1 lagi, di sini juga bukan I1. Nah, misalnya arah I1-nya gimana mau kita buat? Misalnya Ustazah buat kayak gini lah ya. Nih. Ini arahnya. Sembarang aja boleh kayak gini atau model kayak gini. Up to you. Nah, ini I1 ya. Udah. Nah, tadi kan Ustazah mulainya di C ini kan. Ini dia. Ini adalah wilayah I1. Ketika sampai titik ini kan ketemu simpang nih, beda lagi, berarti bukan wilayah I1. Nah, berarti I2 lah kita buat ya, yang mana mau kita buat arahnya. Berarti kan sampai sini ketemu ini beda lagi kan I-nya. Nah, kita buatlah I2. Kemana arahnya? Misalnya ke sini atau ke atas ini. Misalnya di sini kita buat cuman ya, ke atas lah ya. Nih, misalnya. Nah, ini adalah arus I2 kita namakan. Nah, berarti yang ini lagi kan? Nah, ini I3.
Jadi dari sini terus, berarti I2 ini dari sini sampai sini, cuman ya itu wilayah I2. Karena kan ketika di C kan dia ketemu simpang lagi di sini kan. Berarti ini bukan wilayah dia. Jadi I2 cuman pendek ke daerah kekuasaannya sampai sini aja. Nah, I3 lagi. I3 ini lagi kan dari sini sampai sini itu I3. Kemana mau kita buat arahnya? Misalnya kita buat arahnya itu gini. Nah, ini adalah I3. Jadi boleh gini ya, boleh ke sini terserah. Nah, coba perhatikan lagi arus-arus tadi. Misalnya nih kita ambil acuannya di sini lah ya, di B. Nanti kan mereka ketemunya di sini nih. Berarti kalau I1 itu tibanya masuk ke B kan arahnya. Coba lah ikutin. Ini kan arahnya ke ini nih muternya. Ini. Berarti di B ini dia tandanya gini kan panahnya. Masuk kan? Ini si I1 tadi. Nah, kalau I2 berarti juga masuk ke titik B. Sementara I3 keluar dari B. Nah, jadi kalau menggunakan hukum 1 Kirchhoff, pokoknya dia itu, nah hukum 1 Kirchhoff kan bunyinya resultan arus yang masuk ke suatu titik sama dengan resultan arus yang keluar dari titik tersebut. Artinya, dalam suatu titik yang di sini tadi itu tuh harus ada arus yang masuk dan harus ada arus yang keluar. Jadi nggak boleh kalau semuanya masuk. Nah, misalnya ini I3 yang kita buat kayak gini nih, nggak boleh. Nah, jadi harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Bebas. Tadi kan ini nih yang masuk nih. Mau kita buat ini yang keluar, boleh. Ini yang masuk, boleh. Nggak mesti misalnya yang masuk harus 2, yang keluar harus 1, nggak gitu. Pokoknya ada aja yang masuk, ada arus yang keluar. Nah, berarti udah selesai kita 2 langkah kan? Kita udah menetapkan arah loop, terus kita udah menetapkan arah arusnya. Berarti langkah yang ketiga lagi, yaitu gunakan hukum 2 Kirchhoff. Tapi kita membahasnya masing-masing loop. Loop yang pertama dulu. Nah, berarti sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sekarang kita kan bahasnya loop 1 aja nih. Loop 1, berarti yang ini aja ya. Kotak yang ini aja yang kita bahas, ini nggak usah dilihat. Nah, sigma GGL, misalnya kita, kan tadi arah loopnya gini kan? Searah jarum jam. Misalnya ini Ustazah mau mulai jalan dari sini lah. Berarti mutarnya Ustazah kayak gini kan? Kan kita buat tadi arah loopnya searah jarum jam, jadi nggak boleh mundur kayak gini. Ini berlawanan jarum jam tibanya nih kan? Oke, Ustazah mulai di sini ya. Nah, saya akan mutar, ketemu yang garis yang pendek, berarti dia negatif 6. Berarti di sini min 6. Kita mutar terus ya, sampai dia kembali ke sini lagi. Nah, nih min 6. Tapi kita lihat GGL-nya aja. Terus sini ketemu lagi di sini. Garis yang panjang berarti positif kan? Yang di sini nilai GGL-nya 9. Berarti tambah 9. Terus sampai kembali ke sini. Udah selesai kan? Berarti cuma 2 yang kita jumpai. Tutup kurung. Nah, GGL-nya udah selesai. Berarti sekarang yang bagian I kali R lagi ya, yang pakai hukum Ohm. Coba lihat di loop yang ini. Di loop 1 ini ada berapa arus listriknya? Ada 2 kan? Yaitu ini kan I1 wilayahnya kan, dari C sampai sini. Itu I1 kan? Nah, yang ini adalah wilayah I2. Berarti pada loop 1 ini itu I-nya beda atau ada 2, yaitu I1 dan I2. Coba lihat ya I1. Ini dia arahnya gini kan? Searah nggak sama arah putaran loop kita? Loop kita kan gini tadi muternya kan? Nah, I1-nya pun kayak gitu. Searah dia kan sama arah loopnya. Kalau arus listrik itu arahnya searah sama arah loop, berarti I1 ini bertanda positif. Berarti ini positif I1 kali R. R apa ini lalui R1? Coba ya, ini kan wilayah R1 kan, I1. Terus ketemu ini, yaitu besarnya 2. Sampai, udah kan? Berarti cuman itu aja nih temuinya. Berarti I1 kali 2. Nah, kita masuk yang sini lagi. Nah, ternyata arah I2-nya ke atas, sementara kita gerakannya kan ke sini. Berarti kan berlawanan kan arah I2 sama arah loop. Kalau dia berlawanan, berarti tandanya negatif. I2 melalui R yang mana? Melalui R yang ini, yaitu R3 yang besarnya 3 ohm. Berarti kali 3 sama dengan 0. Udah, matematikanya lagi nih. Nah, selesai loop 1.
Sekarang loop 2 lagi, masih menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Aduh, ini ya loop 2 ya. Nah, kotak yang ini perhatikan, yang sebelahnya jangan. Sekarang arah loopnya gini kan, yang udah kita buat berlawanan jarum jam. Misalnya saja geraknya dari sini lah. Berarti kalau dia berlawanan jarum jam, berarti arah gerakannya gini kan. Ini, nah kayak gitu arahnya. Kita mulai dari C. Ini C. Kita sekarang lihat GGL-nya dulu kan. Ini dari C. Nah, ini putarannya ketemu yang pendek, berarti min 12. Terus mutar lagi. Ketemu lagi yang panjang, berarti positif 9. Terus sampai di C. Nah, kembali kita ke sini kan. Cuma 2 yang kita temui. Tutup kurung. Tambah, nah I-nya lagi. Coba perhatikan di loop 2 nih. I-nya ada berapa macam? Ada 2, yaitu I2 dan I3, ya kan? Nah, kita lihat lagi, kita muter dari sini ya. Berarti ini wilayahnya siapa? Wilayahnya I3, ya kan? Di sini wilayahnya I2. Kita muternya gini tadi kan. Ini dia. Ternyata I3 yang kita buat arahnya berlawanan sama arah loop kita. Maka I3 bertanda negatif. Berarti ini bukan tambah, negatif. Nah, matematikanya lagi ya. Min 12 tambah 9 min 3 kurang 6 I3 kurang 3 I2 sama dengan 0. Gitu kan? Atau jadinya min 6 I3 kurang 3 I2 sama dengan, ini pindah 2 kan, min 3-nya jadinya 3. Ini kan bisa kita sederhanakan, bagi 3. Berarti min 2 I3 kurang I2 sama dengan 1. Simpan sebagai persamaan 2. Yang berikutnya, gunakan hukum 1 Kirchhoff. Ingat kan tadi bunyinya, arus yang masuk ke titik percabangan sama besar dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Tadi kan kita udah melihat bahwa di titik B ini semua arusnya bertemu kan. Yang ini masuk ke B, yang ini juga masuk ke B, ini keluar dari B. Berarti kita ambilnya titik percabangan yang dimaksud itu di B, yang ini. Nah, coba perhatikan sekarang. Arus mana aja yang masuk? Bunyi hukum 1 Kirchhoff itu kan I masuk, sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Yang masuk yang arus berapa aja? Yaitu I1 tambah I2, gitu kan? Yang keluar siapa? Yang keluar adalah I3. Nah, kita anggap persamaan yang barusan itu sebagai persamaan 3. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan. Di sini kan udah ada nih I3 sama dengan I1 tambah I2. Kita substitusikan aja I3 nih. Berarti substitusikan ke persamaan yang mana yang ada I3-nya. Itu persamaan 2 kan? Berarti substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Kita ganti I3-nya ya. Jadi min 2. Gantikanlah I3-nya nih dengan I1 tambah I2. Ini kan kurang I2 sama dengan 1. Kalikan ke dalam kan, min 2 I1 kurang 2 I2 kurang I2 sama dengan 1. Jadinya min 2 I1 kurang 3 I2 sama dengan 1. Ini persamaan 4. Nah, berarti kan sekarang persamaan 4 ini udah sama kan ininya. I1 kan ini I1 I2. Sama kan sama yang persamaan 1. Selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi persamaan 4 dan 1. Persamaan 4 ini dia kan, min 2 I1 kurang 3 I2 sama dengan 1. Persamaan 1, 2 I1 kurang 3 I2 sama dengan min 3. Nah, ini pas pula kan I1 nya udah sama-sama 2, itunya koefisiennya, berarti langsung aja diapakan nih supaya ini hilang, ditambah. Berarti ini jadinya min 3 sama min 3, min 6 I2 sama dengan 1 tambah min 3 min 2 ya. Berarti I2 sama dengan min 2 per min 6, atau I2 sama dengan 1 per 3 ampere. Nah, udah dapat kan I2 nya 1 per 3 ampere. Oh iya, tadi lupa Ustazah bacakan pertanyaannya ya. Coba lihat pertanyaan yang pertama. Arus yang melalui R1, R2, dan R3.
kita udah dapat nih I2. I2 tadi mana I2? Ini kan? Itu melalui R berapa? Itu yang melalui R3. Berarti udah dapat kita arus yang melalui hambatan R3. Berarti kita harus hitung lagi arus yang melalui R1 dan R2. Ini R1 kan? Nih, yang melalui R1 arus berapa? Ini dia kan? Arus I1. Berarti kalau yang melalui hambatan R2 adalah I3. Ya, dari sini lagi kita berangkatnya. I2, kalau udah dapat I2, berarti kita bisa dapat I1 kan dari persamaan ini. Nah, kita ambil dari persamaan ini. Berarti min 2 I1 kurang 3, masukin I2 nya tadi. 1/3 sama dengan 1. Min 2 I1, ini jadinya kurang 1 sama dengan 1. Min 2 I1 sama dengan ini pindah ruas jadinya 2 kan. I1 berarti 2 per min 2. I1 sama min 1 ampere. Nah, ini adalah arus yang melalui R1. Kenapa dapatnya min? Itu artinya arah arus yang sesungguhnya bukan begini. Berarti arah arus yang sesungguhnya berlawanan arah dari apa yang kita buat. Nah, yang kita buat kan gini, berarti arah arus yang sebenarnya itu sini. Jadi itu makna dari tanda min. Gak apa-apa, bukan berarti. Beda potensial lagi ya. Beda potensial itu kan V antara titik B dan C. Mana B dan C? Ini dia kan. V ditanyakan ini. Beda potensial itu kan V. Berarti V kan berdasarkan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena dia minta B dan D, B dan C. Coba lihat I-nya I berapa yang mengalir di situ? I2. Berarti ini V-nya sama dengan I2. R berapa yang dilalui sama si I2? Yaitu R3. Gini kan? Udah. I2 berapa tadi? I2-nya 1/3. R3-nya berapa? 3. Berarti ini coret-coret dapatnya 1 volt. Nah, beda potensial lagi ya, masih V antara titik B dan D. Ini B, ini D. Nah, ini dia kan? Berarti yang ngalir adalah I berapa nih? I3. I3. R berapa yang dilaluinya? R2 kan? Nah, sampai ke D ini berarti ini R2. Kita masukin angkanya. I3 tadi kita dapatnya berapa? I3 min 2/3 ya. Min 2/3 R2. R2 tadi besarnya mana? 6. Berarti ini bisa coret-coret juga kan, dapatnya min 4 volt. Tapi nggak usah pakai min, pakai positifnya langsung aja untuk beda potensial. Itu adalah beda potensial antara B dan D. Nah, daya lagi panjang. Ya, panjang menjelang biasa. Nanti ditulis sendiri, mungkin bisa lebih ringkas ya. Nah, yang D lagi, daya. Nih, daya simbolnya P. Dari modul yang kemarin udah ada, apa rumus daya yang cocok untuk mendapatkan jawabannya? Kan ada arus listrik, ada hambatan kan? Di sini pun menanyakan hambatan. Berarti bisa kita pakai rumus I kuadrat kali R. Nah, dia menanyakan daya pada R1. Mana R1 tadi? Ini R1 kan? Nah, kan rumusnya I kuadrat kali R. I apa yang melalui R1 nih? Yaitu si I1. Makanya ini pun jadinya I1 kuadrat kali R1. I1 tadi berapa? 1 kan? Kuadrat kali R1 nya 2. Berarti dayanya 2 apa satuan daya? Yaitu watt. Maka dayanya 2 watt. Nah, itulah cara-cara menjawab soal tentang rangkaian dua loop. Jadi kuncinya adalah temukan dulu I. Apapun pertanyaannya, pokoknya temukan I. Baru nanti kita bisa menghitung apa-apa yang diminta oleh soal. Nah, coba nanti ini dilatih sendiri, maksudnya dicoba jawab sendiri. Nanti akan tahu di mana caranya, di mana kelirunya mungkin akan ditemui misalnya, tapi kan ada panduan dari video ini untuk bisa membantu nanti kalau ada yang keliru. Nah, jadi sekian dulu dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti di jadwal pelajaran kita atau jam kita, silakan bertanya nanti melalui Google Classroom atau nanti Google Meet jika kita ada jadwal Google Meet. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.